Masih bersama dalam talk show lebih dekat bersama Bang Fadli Sudria, pimpinan Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi. Seperti yang sudah saya janjikan nih Bang Fadli, saya sudah kehadiran seorang teman dekat, bisa dibilang sahabat Bang Fadli, karena hari ini kebetulan talk show kita berbarengan dengan hari spesialnya Bang Fadli. Hari ini Bang Fadli sedang berulang tahun. Saya undang ya Bang Fadli, beliau adalah Bang Citra Darminto SIP MIP. Beliau ini adalah sahabat Bang Fadli Sudria yang sudah lama mengenal sosok Bang Fadli. Silakan Bang Citra, boleh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Silakan duduk Bang Citra. Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama nih nggak ketemu nih? Bang Citra boleh cerita deh. Bang Fadli, kalau Bang Fadli ini kalau dibilang ketemu udah lama ya nggak ketemu. Udah kan? lama nggak ketemu. Ya, cuman semenjak beliau di Jambi ketemu lagi. Cukup intens ya. Intens juga. Ini Bang Fadli, Bang Citra ini sahabat dari kapan? Saya mengenal saudara Citra ini adalah mulai dari saat saya sekolah di SMA 2 Sungai Penuh. Dari masa SMA ya? SMA. Jadi kebetulan dong satu sahabat, kemudian masa-masa sering dulu bermain basket waktu itu di Kota Sungai Penuh. Bang Citra, kalau kita boleh tanya nih, sosok Bang Fadli ini seperti apa sih sebenarnya beliau itu? Ya, sebelumnya terima kasih udah saya dijadikan surprise hari ini buat Bang Untung nggak Fadli kita juga. masukin dalam box tadi. Dan selamat ulang tahun abang saya, dan juga kalau kadang saya selain sahabat juga beliau itu adalah kakak bagi Sosok saya, abang ya. sosok abang dari saya. Jadi kalau bicara kenal dengan beliau, saya sudah kenal waktu saya SMA 1 ya waktu itu. Beliau di SMA 2 ya kan. Jadi zaman-zaman Badungnya SMA Ya. pada tahun nih berdua nih. Dan terus ya setelah itu kan pisah kan, saya nyambung kuliah. Nah terakhir kita ketemu lagi itu ketika beliau di kepolisian waktu itu. Dan lulus kepolisian, tapi sebelumnya itu sempat dosen juga kan. Di Bang Citra juga beliau. juga pernah di kepolisian? Tidak, tidak. Saya kebetulan kuliah saat itu, dan beliau di kepolisian. Dan terakhir komunikasi kita waktu itu semenjak pisah di SMA itu beliau di Kanit Tipikor dan Tipiter ya, dan juga di Masih narkoba berkarir di dunia sempat kepolisian ketemu ya. beliau waktu itu di Polres Solo Selatan waktu itu ya kan. Dan biasalah kita komunikasi, dan tatap mukanya ketika ketemu di Jambi lagi ketika beliau terpilih di DPRD Provinsi. Oke, melihat Bang Fadli sekarang sudah menjadi seorang wakil rakyat, Anda kan punya kenangan tersendiri nih terhadap masa mudanya, mungkin ada ya kenakalan masa muda yang mungkin bisa dilakukan pada waktu itu sewajarnya. Nah, melihat sekarang beliau punya komitmen besar di wakil rakyat khususnya untuk daerah tercinta Kabupaten Kerinci, menurut Anda seperti apa Bang Citra? Ya, saya cuma hanya mengucapkan, menyampaikan pantas, itu yang mau saya sampaikan. Satu kata pertama. pantas ya. Pantas. Kenapa? Alasannya apa? Saya melihat sosok Bang Fadli ini komplit ya. Artinya ketika SMA beliau juga bahkan juga lebih banyak dalam sisi agamanya juga, dan saat itu juga beliau juga sempat ke pesantren juga, ya kan. Dan lebih daripada dari komplitnya itu, salah satu yang terkenang yang saya lihat dari beliau ini adalah sosok yang tegas dan berani. Itu yang paling utama, yang paling saya lihat. Jadi Mbak Zara, jadi terakhir ya waktu beliau, ingat saya waktu beliau ingin mencalonkan diri, ingin menjadi itu, waktu itu masih aktif beliau kan. Jadi itu sempat kita komunikasi waktu itu kan, dan kebetulan minta saran dan itu seperti itu ya. Kebetulan saya kebetulan sehari-hari juga sebagai dosen saat itu kan. Jadi ya kita tukar pikiran waktu itu. Jadi beliau bilang, sempat terkejut nggak Anda Bang Citra waktu itu? iya, saya sempat kaget. Jadi gimana itu? Ini kalau udah di kepolisian, Karena kan sebelumnya susah udah di jadi kepolisian. apalagi beliau juga udah memiliki cukup Karir udah yang karir yang cemerlang cemerlang, ya. dan saya tahu persis beliau waktu itu juga kebetulan banyak juga teman-teman saya di Polres itu yang mengenal beliau yang cukup tegas saat itu, dan cukup
Artinya berani mengambil sebuah keputusan yang terukur, ya, termasuk yang ini juga ketika beliau maju sebagai anggota legislatif itu saya sendiri belum terpikirkan oleh saya. Di saat itu harus keluar dari jalur bisa, yang gitu ya. didamba-dambakan banyak masyarakat, dan beliau karir lagi cemerlang, beliau berani membuat sebuah keputusan yang terukur dan dengan pertimbangan yang matang. Tapi tentunya mengapresiasi langkah beliau. Tentu memberi apresiasi yang luar Sebagai biasa. seorang sahabat, Ya. dukungan seperti apa yang bisa Anda berikan kepada Bang Fadli? Ya tentu ya selain sahabat itu tentu kita lebih banyak sharing ya, diskusi. Terus dukungan lain tentu kita tetap menjaga, saya tahu persis beliau juga dalam nilai-nilai dalam menjalankan amanah ya, mulai dari di Polres dulu kita sering saling menasihati, istiqomah, selalu menjaga nama baik ya, termasuk alma mater kita, terus nama baik keluarga, terus semuanya itu juga sering Banyak kita asam garam kehidupan lah yang sudah Iya. beliau rasakan ya. Bang Fadli, pengalaman ketika di dunia kepolisian waktu itu bisa di-share mungkin ke pemirsa Jambi TV? Pengalaman yang tidak terlupakan adalah pada saat saya mengungkap 2 hektar ganja, daun ganja di kaki Gunung Kerinci. Tahun Tetapi berapa itu Bang? tahun 2011, 2011 tepatnya ya. di Polres Solok Selatan. Kemudian kita mendapatkan apresiasi dari Bapak Kapolda, tentu dalam bentuk piagam penghargaan 2 hektar ganja yang pelakunya juga orang kampung sendiri, orang Kerinci tapi berladang ganja di Solok di Selatan. Solok Selatan. Nah, pada saat itu begitu kita lakukan penyelidikan, setelah melakukan penyelidikan kita tingkatkan menjadi penyidikan, dan tersangka itu tidak jauh dari rumah kita gitu. Dan Lalu ini suatu sebagai surprise aparat, sekali, dan itu tidak terlupakan bagi saya. Dan sampai hari ini, mohon maaf, mungkin kalau keluarga tersangka menonton acara ini, terus terang tersangka tersebut sekarang sudah keluar dari penjara, dan setiap ketemu saya beri uang untuk beli rokok karena saya kasihan betul. Karena pada saat itu, saat melaksanakan tugas, saya tidak tahu bahwa tersangka itu yang menanam daun ganja kering itu adalah orang kampung kita Kerabat sendiri, sekampung tapi ya. sekampung berada di Solok Selatan. Tapi ketegasan harus tetap Ya, hukum diambil harus ya. ditegakkan. Baik, kita sedikit beranjak ke karir Abang di DPRD Provinsi Jambi, memimpin salah satu unsur pimpinan di Komisi 3 DPRD Provinsi. Bang, tupoksinya sendiri di Komisi 3 ini seperti apa, bisa diceritakan? Ya, topoksi di DPR itu pada umumnya adalah sebagai sebagai pengawas tentunya, legislasi, pembuat undang-undang, kemudian budgeting, penganggaran. Cuma 3 tugas daripada DPR. Substansinya lagi di Komisi 3? Nah, di Komisi 3 ini kita bermitra dengan Bapeda, PUPR, Lingkungan Hidup, BPBD, ESDM. Yang pada umumnya adalah membidangi daripada infrastruktur tentunya. Itu membidangi lebih Komisi ke pembangunan 3. ya. Pembangunan. Ini kan kita ketahui bersama masih di suasana berperang melawan pandemi COVID-19. Ada hal yang berubah mungkin di DPRD sendiri, khususnya di Komisi 3, Bang Fadli? Jelas kita mengalami perubahan yang sangat drastis di tengah pandemi COVID-19. Tentunya adalah berbicara anggaran ini, Mbak Zara. Itu yang poin Yang paling hampir dirasakan 50% pemotongan anggaran di seluruh OPD yang ada. Itu kita lakukan, dan ini adalah undang-undang. Tidak bisa lagi yang harus kita elakkan. Artinya kita harus ngikuti. Nah, sebagai unsur pimpinan di Komisi 3 ketika pandemi 19 ini dirasakan khususnya di Provinsi Jambi, langkah cepat apa waktu itu yang diambil, Bang Fadli? Langkah cepat tentunya adalah refocusing dana yang sebelumnya anggaran misalnya di PUPR ada di angka 800 miliar, kemudian dipangkas 50%-nya menjadi 400, dan bahkan ditambah lagi pemangkasannya karena ini untuk penanganan COVID-19, tentunya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat Provinsi Jambi. Oke, sebagai salah satu unsur pimpinan pemerintahan di Provinsi Jambi, dari segi DPRD sendiri
untuk meyakinkan masyarakat agar tidak terjadi ketakutan di lapangan atau di masyarakat, Anda bisa meyakinkan pemerintah Provinsi Jambi khususnya DPR siap mengawal COVID-19 ini agar bisa tuntas di Provinsi Jambi. Seperti apa langkah-langkah yang sudah dilakukan? Ya, Mbak Zahra, tentunya langkah yang sudah kita lakukan pertama adalah refocusing anggaran tersebut kita alokasikan langsung kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Tentunya adalah usaha kecil dan menengah, kemudian para tukang ojek dan lain sebagainya. Ini benar-benar pendataan dari Pemprov, dan ini kita sebagai pengawasan, kita harus melakukan pengawasan lebih intensif lagi kepada kabupaten dan kota yang mendapatkan bantuan ini. Karena kalau tidak salah anggaran yang dikucurkan ke penanganan COVID ini cukup besar ya Pak Badli. Cukup besar. Nah, peran DPR sendiri terus mengawal dan Namun tentu kita kepada masyarakat meminta kepada masyarakat permintaan maaf kepada masyarakat Provinsi Jambi ini bagi bangunan jalan yang belum dapat terrealisasi dengan baik, yang belum dapat dibangun dengan baik, mohon bersabar dulu karena pemangkasan anggaran kemarin. Insya Allah ke depan di 2021, di 2022 nanti lanjutan pembangunan lebih efektif lagi kita harapkan lakukan. selesai di akhir 2020 ini. Berarti penempatan Anda di Komisi 3 ini sangat tepat kalau kata Bang Citra tadi ya, tepat. Karena Anda tadi bercerita bahwa punya cita-cita ingin membangun Kabupaten Kerinci khususnya dari segi infrastruktur yang lebih maju lagi. Lalu apa yang Anda lakukan sedikit demi sedikit untuk mencapai cita-cita Anda itu, Bang Fadli? Ya, step by step kita lakukan adalah yang sebelumnya anggaran di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ada di sekitar 20 sampai 25 miliar. Tetapi begitu kita dilantik dan kita mendorong dan minta lagi penambahan anggaran itu sebanyak 45 miliar. Karena adanya refocusing dana lagi, nah ini dipangkas lagi sebanyak 50% dari itu, jadi kembali lagi kepada posisi awal. Insya Allah ke depan saya minta kepada Pemprov ini benar-benar pengalokasian dana APBD Provinsi Jambi. Tentu pembagian kue ini agak sedikit merata. Untuk ke depan kami akan selalu mengawasi ini, kami akan selalu meminta dan bermitra dengan baik dengan pihak Pemprov tentunya. Berarti sebelumnya sudah ada upaya untuk mengepush anggaran itu supaya lebih besar lagi untuk Kerinci ya, tapi karena terkendala COVID-19 jadi agak sedikit terhambat. Ya kita berharap 2021 bisa kembali bergairah lagi ini anggarannya pulih lagi ya. Bang Citra ini sebagai putra daerah Kabupaten Kerinci juga yang kebetulan sahabatnya sedang jadi wakil rakyat nih, apa harapan Abang sendiri juga ya sebagai seorang sahabat dan sebagai warga Kerinci, melihat Kerinci ke depan itu inginnya seperti apa sih? Cita-citanya seperti apa sih? Ya, tentu pertama saya mau ingin menyampaikan dengan kehadirannya Bang Fadli di DPRD khususnya sebagai representasi dari masyarakat Kerinci, Kota Sungai Penuh. Ini suatu hal yang menurut saya yang luar biasa karena, dan kenapa saya katakan tadi pantas, mungkin saya melihat selama ini untuk orang-orang yang katakanlah yang betul-betul untuk memperjuangkan, yang betul-betul untuk berbicara untuk daerah khususnya daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu memang belum ada. Nah, kebetulan saya juga sama di nggak tahu mungkin jodoh ketemu lagi di DPRD. Saya juga kebetulan sebagai tenaga ahli juga di situ. Ya fakta memang saya lihat memang beliau sangat sering memperjuangkan itu. Dan harapan saya sebagai masyarakat juga Kerinci ya itu sama, yang artinya apa yang beliau suarakan, apa yang beliau sampaikan di setiap momen baik itu paripurna di DPRD itu memang saya lihat memang betul-betul dari hati dan ikhlas beliau, hati yang paling ikhlas beliau dan hati yang tulus beliau, semangat beliau untuk betul-betul memperjuangkan khususnya untuk hal-hal khususnya bidang beliau Komisi 3 untuk pembangunan Kabupaten Kerinci. Ya, baik. Kembali saat lagi pemirsa, jangan kemana-mana.